Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dosen mata kuliah Akuatik 2, Bapak Setio Nugroho SPD MPD. Dan tidak lupa, selamat pagi kepada teman-teman yang penonton video ini. Pada kesempatan kali ini, saya Angga Ramadi Putra beserta satu rekan teman saya, Cahaya Indah Indraratno, mewakili rekan-rekan kami kelompok 4 yang berjumlah 6 anggota setelah berdiskusi dan akan memaparkan hasil diskusi kami dengan beberapa penjelasan terkait renang gaya kupu-kupu yang meliputi 4 penjelasan, yaitu yang pertama ada pemaparan teori, dan yang kedua ada kesalahan-kesalahan, dan yang ketiga yaitu ada gerakan yang benar, dan yang keempat yaitu yang harus dilakukan. Sebelum lanjut kepada materi, izinkan saya memperkenalkan 6 anggota kami, yaitu yang pertama ada Siti Hadidah, yang kedua ada Septi Dwi-Anjani, yang ketiga ada Alifareti Naufal, yang keempat ada Amprita Siti Nur Hasanah, yang kelima ada Angga Ramadi Putra, dan yang terakhir ada Cahaya Indah Indratno. Renang gaya kupu-kupu adalah salah satu jenis renang yang sulit dikuasai. Gaya renang kupu-kupu membutuhkan teknik yang akurat sekaligus ritme gerakan tubuh di bagian kepala, pinggul, dan tungkai kaki yang baik agar bisa dilakukan dengan benar. Adapun tahap yang dilakukan pada saat gerakan satu rangkaian atau gerak pengingat. Gerak satu rangkaian yaitu melakukan gerak pengingat dengan memahami bagian mana saja yang harus diutamakan, yaitu bagian kepala, pinggul, dan tungkai kaki yang harus dimunculkan ke area permukaan air dengan membentuk tekukan secara konsisten. Nah, adapun kesalahan yang sering terjadi pada saat pelaksanaan gerak pengingat ini. Yang pertama ada tidak memahami tekukan depan, dan yang kedua tidak mendorong badan ke depan dan ke belakang. Adapun contoh kesalahan yang terjadi, contohnya pada video berikut ini. Adapun gerakan yang benar yaitu yang pertama, memahami tekukan depan dan belakang. Yang kedua, memunculkan 3 bagian tubuh yaitu kepala, pinggul, dan tungkai kaki. Gerakan yang benar seperti video berikut ini. Adapun gerakan yang harus dilakukan pada saat pelaksanaan gerak pengingat. Yang pertama ada mengingat gerakan pengingat, yang kedua melakukan secara terus-menerus atau berulang kali, yang ketiga memaksimalkan tekukan depan dan belakang, dan yang terakhir memunculkan 3 bagian tubuh seperti kepala, pinggul, dan tungkai kaki. Yang kedua ada tahap peluncuran. Pada tahap peluncuran, yaitu di mana tahap yang memerlukan fleksibilitas badan karena tahap awal untuk memulai melakukan gerakan gaya kupu-kupu. Jika pada tahap ini dilakukan dengan benar, maka dengan badan rileks, gerakan akan menjadi baik. Nah, adapun kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada saat pelaksanaan tahap peluncuran ini. Yang pertama, bagian tangan masih tidak bisa stay di depan. Yang kedua, kaki masih menekuk bahkan terbuka. Yang ketiga, bagian pinggul terkadang belum muncul ke permukaan. Adapun contoh kesalahan pada tahap peluncuran ini, seperti video berikut ini. Di samping gerakan-gerakan yang salah, adapun gerakan yang benar. Gerakan yang benar pada saat melakukan tahapan luncuran, yaitu tangan stay di depan, kaki tidak terbuka ataupun menekuk, namun rapat. Seperti contoh video berikut ini. Yang selanjutnya yaitu pengenalan nafas kombinasi satu tangan. Pada tahap ini, yaitu di mana posisi badan yang tetap terjaga fleksibilitasnya, karena posisi satu tangan tetap stay di depan dan tangan yang satunya melakukan gerakan gaya kupu-kupu sambil mengambil nafas.
Adapun kesalahan yang sering terjadi. Kesalahan yang sering terjadi yang pertama yaitu pengambilan nafas yang tidak bersamaan dengan gerakan tangan gaya kupu-kupu. Yang kedua, kepala tidak terangkat saat mengambil nafas. Yang ketiga, satu tangan yang seharusnya stay namun tetap bergerak. Adapun kesalahan pada tahap ketiga ini seperti video berikut ini. Nah, adapun gerakan yang benar pada saat melakukan tahap pengambilan nafas dan gerakan satu tangan dua rangkaian, posisi pengambilan nafas bersamaan dengan gerakan memutar tangan, serta mengangkat kepala hingga ke atas saat mengambil nafas. Adapun gerakan yang benar seperti contoh video berikut ini. Langkah yang harus dilakukan saat melakukan gerakan nafas kombinasi satu tangan yaitu dengan 1. Pastikan satu tangan tetap stay di depan. Yang kedua, angkat kepala hingga ke atas saat pengambilan nafas ke depan bersamaan dengan memutarnya tangan. Adapun yang terakhir yaitu tahap koordinasi gerakan. Pada tahap ini yaitu di mana telah bisa melakukan beberapa tahap sebelumnya seperti gerakan satu rangkaian atau gerak pengingat, tahap luncuran, pengambilan nafas kombinasi satu tangan dengan baik sehingga pada tahap ini bisa dilakukan dengan benar. Selain itu, ada pun kesalahan yang sering terjadi pada saat pelaksanaan tahap koordinasi gerakan. Yang pertama, melakukan gaya kupu-kupu tetapi masih menggunakan kaki gaya crawl. Yang kedua, bagian pinggul belum konsisten muncul ke permukaan air seperti video berikut ini. Adapun gerakan yang benar ialah yang pertama, pengambilan nafas ke depan dengan mengangkat kepala. Yang kedua, melakukan gerakan tangan gaya kupu-kupu dengan huruf S. Yang ketiga, memunculkan pinggul ke permukaan air secara konsisten. Yang keempat, bagian tungkai kaki muncul ke permukaan. Adapun langkah yang harus dilakukan jika ingin gerakan koordinasi berjalan dengan baik. Yang pertama, membuat gerakan tetap konsisten. Yang kedua, tidak menggunakan huruf I pada gerakan tangan karena tidak membawa badan ke depan. Yang ketiga, menggunakan konsep huruf S sehingga membawa badan ke depan. 4. Melakukan teknik yang benar. Dan yang terakhir, dilakukan secara bertahap. Sekian pemaparan materi hasil diskusi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.